Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UNY yang sedang melakukan KKN di Desa Modusaren. Pada kesempatan kali ini, kami mau berbagi ilmu dengan teman-teman, yang mana kami bakal membahas materi tentang mitra e-commerce untuk UMKM. Pada awal pembahasan, kami bakal menjelaskan tentang pengertian UMKM dan pengertian e-commerce. Pengertian UMKM. UMKM adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Apa itu UMKM? Kepanjangan UMKM atau singkatan UMKM yakni usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya beserta contoh UMKM. Arti UMKM tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM artinya sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Yang selanjutnya tentang pengertian e-commerce. Dilansir dari laman perpustakaan University of North Texas, e-commerce adalah transaksi apapun yang menggunakan berbagai alat elektronik seperti telepon, komputer, televisi, dan yang paling populer yakni internet. Jadi, e-commerce adalah singkatan dari istilah electronic commerce. E-commerce adalah suatu model transaksi di masa depan karena semakin lama, maka semakin banyak juga masyarakat yang menggunakan internet. Yang selanjutnya tentang peran UMKM di Indonesia. UMKM di Indonesia sendiri memiliki 4 peran. Yang pertama, sebagai penyedia lapangan kerja terbesar. Yang kedua, sebagai pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, sebagai penyumbang neraca pembayaran melalui ekspor masyarakat. Dan yang keempat, sebagai pencipta pasar baru dan sumber inovasi. Untuk perkembangan UMKM di Indonesia sendiri, menurut kompas.com, di Indonesia sendiri transaksi online di tahun 2015 telah mencapai 200 triliun rupiah. Dan pada akhir tahun 2020 akan meningkat 9 kali lipat menjadi 1.850 triliun rupiah. Besarnya potensi transaksi secara online inilah yang diharapkan dapat mendorong kesejahteraan rakyat Indonesia. Pasalnya, dari PDB Indonesia yang pada tahun 2016 lalu mencapai 12.406 triliun rupiah, sekitar 55,6% berasal dari UMKM. Jika target pemerintah berhasil mendorong 6 juta UMKM go digital tahun 2020, maka porsi UMKM yang memiliki kemampuan e-commerce akan meningkat dari 8% menjadi 10-12%. Akibatnya, kontribusi UMKM terhadap PDB di tahun 2020 akan bertambah 12% menjadi sekitar 67,6%. Hal ini tentu sejalan dengan program Nawacita poin ke-6, yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Program UMKM Go Digital ditujukan sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi nasional dan pengembangan kapasitas perdagangan nasional. Menurut grafik nilai transaksi e-commerce di seluruh dunia dalam USD miliar selalu mengalami peningkatan yang signifikan, di mana di tahun 2014 senilai 1.336 miliar USD, di tahun 2020 4.058 miliar USD, di mana dari tahun 2014 sampai 2020 selalu mengalami peningkatan. Yang selanjutnya tentang permasalahan umum UMKM. Yang pertama itu di bidang SDM, latar belakang pendidikan yang rendah, terus usia pelaku usaha,
kemampuan mengelola usaha yang masih rendah di bidang kelembagaan, belum memiliki izin usaha, terus program UMKM ada di banyak kementerian yang belum terintegrasi. Di bidang teknologi yang digunakan masih sederhana, desain produk dan kemasan yang sederhana. Di bidang pasar, belum tersinerginya pasar lokal, mahalnya biaya logistik, terus belum tersedianya fasilitas infrastruktur yang baik dan memadai, dan kurangnya e-commerce. Terus di bidang modal yang kecil, sulitnya akses terhadap modal, persyaratan dan administrasi. Hanya 1,7% UMKM yang memiliki rekening bank. Terus yang terakhir, tidak ada sumber pembiayaan non-bank. Yang selanjutnya, alasan UMKM harus memasuki pasar online. Jadi terdapat 6 alasan. Yang pertama itu, kenapa harus memasuki pasar online? Modal kecil, tidak mengeluarkan biaya promosi, terus perluasan jaringan melalui sosmed, tidak membutuhkan karyawan, pasar yang luas, bisa buka 24 jam, dan yang terakhir, produk UMKM dapat bersanding dengan produk yang bermerek. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali e-commerce atau marketplace yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada Orami, Tokopedia, Bineka, Blibli, Lazada, Shopee, Bukalapak, JD.ID, Matahari, Zalora, dan lain sebagainya. Cara UMKM masuk ke e-commerce, yang pertama itu menjadi penjual di marketplace. Yang kedua, menjual produk di sosial media dan promo berbayar. Terus menguasai e-commerce lokal. Yang keempat, jual produk dengan vertical e-commerce. Dan yang kelima, melakukan kerjasama dengan penjualan dengan internet marketers. Nah, di marketplace sendiri, dalam menjual produk pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Apa itu kelebihannya? Yang pertama itu pasar yang luas dengan adanya komunitas. Terus yang kedua, tidak membutuhkan modal besar. Yang ketiga, perkembangan bisnis mudah untuk dipantau. Yang keempat, adanya fitur dan regulasi yang baik. Dan yang terakhir, jangan takut kehilangan konsumen. Dan kelemahannya sendiri, sulit mendapatkan kepercayaan, persaingan yang cukup tinggi, keadaan pasar yang tidak menentu, dan nama baik produk tergantung pengelolaan marketplace penjual. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat berguna di kemudian hari. Kami mohon maaf apabila dalam penjelasan terdapat kata-kata yang kurang enak untuk didengarkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.